Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suciati Tunisa dengan NIM 182221053. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada mekanika fluida. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat pendahuluan atau kontrak dari perkuliahan mekanika fluida yang terdiri dari definisi dan ruang lingkup mekanika fluida tersendiri. Kemudian ada konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat. Kemudian ada sistem satuan dan dimensi dalam mekanika fluida. Ada sifat dasar fluida yang terdiri dari massa jenis, viskositas, tegangan permukaan. Kemudian ada konsep tegangan dalam fluida, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Kemudian ada jenis aliran fluida, yaitu aliran laminar versus turbulen, aliran kompresibel versus incompressible. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu dari beberapa materi dalam mekanika fluida, yaitu tentang jenis aliran fluida. Jenis aliran, jenis aliran fluida. Nah, kita coba untuk running. Di sini saya menggunakan IGPT. Nah, dari apa yang sudah saya masukkan ini, perintah yang saya masukkan untuk GPT, ini sudah keluar, yaitu di mana jenis aliran fluida ini dapat diklasifikasikan berdasarkan pola pergerakannya dan perubahan sifat fisiknya. Dua klasifikasi utama yang sering digunakan adalah laminar versus turbulen dan compressible versus incompressible. Nah, yang pertama itu adalah aliran laminar versus aliran turbulen. Ini klasifikasi ini didasarkan pada pola aliran fluida, di mana aliran laminar ini yaitu merupakan fluida mengalir dalam lapisan-lapisan sejajar tanpa terjadi percampuran antara lapisan tersebut. Kemudian ada partikel fluida bergerak dalam jalur yang halus dan teratur, dan ini umumnya terjadi pada fluida dengan kecepatan rendah dan viskositas tinggi. Kemudian ditemukan oleh bilangan Reynolds RE yaitu lebih kecil dari 2000. Nah, contoh aliran ini yaitu aliran darah dalam permukaan kapiler, aliran minyak dalam pipa dengan kecepatan rendah. Nah, sedangkan aliran turbulen ini fluida bergerak dengan pola tidak teratur, sering terjadi pusaran dan percampuran antara lapisan fluida. Terjadi pada fluida dengan kecepatan tinggi dan viskositas rendah. Nah, bilangannya ini ditentukan oleh bilangan Reynolds atau RE dan lebih besar dari 4000. Contoh alirannya yaitu aliran udara di sekitar sayap pesawat, kemudian ada arus sungai yang deras. Kemudian untuk aliran kompresibel versus aliran incompressible, ini klasifikasi ini didasarkan pada perubahan densitas fluida dalam aliran. Untuk aliran kompresibel sendiri ini densitas fluida berubah secara signifikan sepanjang aliran dan biasanya terjadi pada gas dengan kecepatan tinggi, harus mempertimbangkan perubahan tekanan dalam temperatur dalam analisisnya. Nah, contohnya itu aliran udara di dalam mesin jet, kemudian gelombang kejut pada pesawat supersonik. Untuk aliran incompressible sendiri, yaitu densitas fluida dianggap tetap sepanjang aliran, dan biasanya berlaku untuk cairan atau gas yang bergerak dengan kecepatan rendah, maksimal itu kurang lebih 0,3. Mempermudah analisis fluida karena tidak perlu mempertimbangkan perubahan densitas. Nah, contohnya itu aliran air dalam pipa, aliran udara di sekitar kendaraan yang bergerak lambat. Kemudian kita akan mencari
Rumus apakah yang digunakan dalam menghitung kecepatan aliran tersebut? Coba kita cari. Nah, dalam mekanika fluida sendiri, kecepatan aliran dapat dihitung menggunakan beberapa rumus tergantung pada jenis aliran dan kondisi fluida sendiri. Itu yang pertama yaitu kecepatan aliran berdasarkan debit atau flow rate. Untuk menghitung kecepatan ini, kita menggunakan rumus V sama dengan A dikalikan dengan V. Nah, dari persamaan ini, kecepatan aliran dapat dihitung sebagai U sama dengan H per A. Ini adalah H sama dengan A per U. Kemudian untuk bilangan Reynolds untuk menentukan jenis aliran. Nah, ini menggunakan digunakan untuk menentukan apakah aliran bersifat laminar, transisi, atau turbulen. Dengan RE sama dengan rho UD per sama dengan UD per V. Kemudian untuk hukum Bernoulli untuk kecepatan dalam sistem fluida. Hukum Bernoulli sendiri menyatakan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida, di mana diketahui P1 ditambahkan dengan setengah rho U2, kemudian ditambah dengan rho GH sama dengan P2 plus setengah PU2 kuadrat plus rho GH. Nah, jika fluida mengalir dalam pipa horizontal tanpa perubahan tekanan yang signifikan, maka untuk rumusnya itu U2 sama dengan akar U1 kuadrat plus 2 dikalikan dengan P1 dengan P2 per rho. Atau jika hanya mempertimbangkan perubahan luas penantang, maka A1 U1 sama dengan A2 U2, di mana U2 sama dengan U1 A1 per A2. Untuk kecepatan aliran dalam fluida kompresibel, untuk aliran gas tersebut, perubahan densitas yang signifikan digunakan persamaan kecepatan suara dengan rumus M sama dengan U per C. Nah, untuk M-nya itu bilangan Mach, U-nya kecepatan aliran gas atau massa per second, untuk C-nya yaitu kecepatan suara dalam medium atau massa per sekon. Jika M lebih besar dari 0,3, aliran dianggap kompresibel dan digunakan persamaan dari persamaan energi gas ideal. Nah, untuk kesimpulannya yaitu aliran cairan dalam pipa itu menggunakan debit aliran yaitu H sama dengan AU. Untuk menentukan jenis aliran digunakan bilangan Reynolds yaitu RE, dan untuk aliran dengan perubahan tekanan atau ketinggian menggunakan persamaan Bernoulli. Sedangkan untuk aliran gas berkecepatan tinggi menggunakan bilangan H. Oke. Nah, dari sini baik kita lihat. Nah, terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis aliran fluida berdasarkan karakteristiknya, termasuk perhitungan kecepatan aliran. Ini untuk ringkasannya, namun ini sudah kita eh, sebutkan tadi ya di awal sudah sama, cuman ini lebih
diperjelas atau lebih dibuat kolom agar kita dapat memahaminya dengan mudah. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu aliran laminar dan turbulen berbeda dalam pola pergerakan fluida, di mana aliran laminar lebih stabil dan turbulen itu lebih acak atau bercampur. Kemudian aliran kompresibel dan inkompresibel itu berbeda dalam hal perubahan densitas yang hanya signifikan dalam gas berkecepatan tinggi. Kemudian metode perhitungan kecepatan aliran itu juga berbeda tergantung pada jenis aliran yang terjadi. Nah, untuk tadi itu perubahan densitas pada aliran kompresibel versus inkompresibel yang belum kita sebutkan yaitu ini. Untuk tidak berubah itu dengan lambangnya itu delta rho sama dengan nol. Nah, kalau berubah signifikan itu delta rho tidak boleh sama dengan nol. Oke, untuk persamaannya sudah sama. Ini menggunakan persamaan Bernoulli seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Kemudian untuk pada perbedaan aliran laminar versus turbulennya itu persamaan kecepatannya dapat itu dengan dengan hukum Pauli yaitu U sama dengan 2PR kuadrat per 4 mu L. Kemudian untuk aliran turbulennya itu menggunakan pendekatan eksperimental seperti hukum Darcy atau Weisbach yaitu U sama dengan akar 2 delta P per rho FL per D. Ya, sekian untuk materi yang saya bawakan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.